Baik teman-teman semua, terima kasih dan selamat datang saya ucapkan di Brand Creator Book. Jadi teman-teman yang sudah memiliki Brand Creator Book, saya berterima kasih banyak karena atas apresiasi teman-teman, atas excited teman-teman semua untuk memiliki Brand Creator Book. Tujuannya juga simple, adalah gimana sih step by stepnya, gimana langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa menghasilkan profit di sosial media kita sendiri, oke? Dan nggak usah berlama-lama lagi, langsung masuk ke pembahasan aja ya, biar langsung teman-teman bisa langsung take action juga. Masuk di modul kali ini, saya akan membahas tentang saya udah ada niat nih, apa yang harus saya set, apa yang harus saya persiapkan untuk membuat konten, untuk memilih sosial media. Pokoknya buat jadi konten creatornya itu, apa sih yang harus saya persiapkan? Dimulai dari yang pertama, yaitu why. Kenapa? Kenapa kita harus menjadi content creator? Sesuai dengan latar belakang dari Brand Creator Book ini, menjadi content creator adalah salah satu cara paling efektif untuk kita bisa mendapatkan potensi profit apapun bentuknya. Profit berupa followers bisa, income juga bisa, mendapatkan seperti authority, personal branding, kita mendapatkan kerjasama, link, networking bersama orang-orang lain, kita bisa dikenal lebih banyak dengan orang lain juga secara masif. Nah, itulah latar belakang dan juga why kenapa kita menjadi content creator. Karena kita mainnya dunia digital dan kita bisa menjangkau ratusan, ribuan, bahkan lebih dari itu orang untuk masuk ke sosial media kita. Nah, lalu untuk dari segi saya udah mulai niat nih untuk jadi content creator, tapi ada kendala yang muncul, yaitu gimana ya cara saya ini masih ngerasa belum siapa-siapa, kayak masih merasa belum pantas nih bikin konten di sosial media membahas topik ini. Karena kan di luar sana juga udah banyak nih yang profesional, yang udah jago itu udah banyak banget. Saya merasa minder di situ. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mungkin kamu juga bisa menggunakan strategi ini atau bisa menyerap informasi ini supaya bisa menjadi solusi. Yang dilakukan adalah gak usah dipikirin kita mau bikin konten kepada siapa, itu kita gak usah dipikirin. Kita mau pemula, profesional, jago sekalipun gak usah dipikirin. Bikin ya udah bikin aja. Niatkan, di sini menarik ya. Kita coba niatkan untuk membuat konten itu tadi bukan untuk menggurui, bukan untuk pamer dengan hal-hal yang tujuannya negatif. Kita hindari hal tersebut. Alangkah lebih baiknya jika kita setting niat kita untuk bikin konten sosial media itu untuk membantu orang lain. Misalnya, kamu punya keahlian, pengetahuan tentang ini loh caranya anak kos bisa jago masak dengan budget misalnya 20.000 per hari. Kamu bisa makan lauk ini. Kamu punya skill itu, kamu punya pencapaian itu, kamu bisa bagikan itu di sosial media. Jadi niatkan untuk sharing aja. Niatkan untuk misalnya kontennya itu konten yang berupa informatif, bermanfaat, tutorial, bisa dipraktekkan, maka niatkan untuk membantu. Karena kan karena gini, bentuk membantu seseorang itu nggak melulu yang namanya uang. Kayak bikin konten sosial media yang bermanfaat itu juga merupakan salah satu bentuk kita memberikan bantuan kepada orang lain yang memiliki problem tersebut. Kita punya solusinya nih dengan konten yang kita buat. Kayak gitu sih. Kalau saya seperti itu, saya coba ubah. Yang tadinya mikirnya saya masih pemula, saya belum ada pencapaian apa-apa, saya ubah. Saya nekat, saya bikin aja. Saya mulai dengan keberanian, lalu saya jalani dengan keilmuan. Kayak gitu ya. Habis itu saya udah mulai yakin, saya niatkan nih bikin konten untuk sharing, bukan untuk hal-hal yang berpotensi menyebabkan menjadi negatif di pikiran orang. Siapa tahu ini bisa menjadi solusi, maka saya mau nentuin niche ya. Saya mau fokus di bidang apa. Nah, menjadi content creator yang punya niche itu memiliki authority sendiri dan benefitnya personal branding akan berjalan berdampingan. Contoh, kalau misalnya menjadi content creator, pasti bikin konten sosial media itu kan punya topik tersendiri nih teman-teman. Entah mau fokus jadi content creator yang bikin quotes seperti di TikTok yang beberapa detik, yang latar belakang hitam, teks pakai background trending kayak gitu, itu bisa juga. Berarti dia
fokusnya pada bagian niche hal tersebut, kayak kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Lalu nih, kalau misalnya teman-teman mau bahas tentang topik digital marketing, itu bisa banget. Mau digital marketing secara umum atau yang lebih spesifik lagi, seperti saya digital marketing yang spesifiknya membahas tentang konten marketing dan juga konten strategi, pokoknya berhubungan dengan konten. Nah, itulah, teman-teman bisa nih mulai sekarang menentukan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menentukan niche apa sih yang paling cocok dengan kita. Yang kalau dari pengalaman pribadi saya dan beberapa wawasan yang ingin saya bagikan ke teman-teman semua agar bisa mengikuti juga dengan cara ini, dan ini berhasil, yaitu yang pertama, saya dimulai dari passion. Passion ini ya, kalau saya suka membahas tentang konten, sosial media, digital marketing, kayak gitu. Itu passion saya. Nah, jadi kamu juga bisa dimulai dari passion. Lalu yang kedua, bisa juga diikuti dari cari tren tertentu, misalnya sesuatu yang sedang trending ataupun viral, bisa dicek teman-teman ini lebih cocok ke sebuah tren yang apa buat menekuni ataupun menentukan niche yang akan digarap. Lalu selanjutnya nih, bisa dimulai dari problem ya. Kalau saya juga berangkat dari problem yang ada di market, yang ada di masyarakat digital adalah di mana mereka belum ada budget marketing nih buat promosi iklan, tapi mereka ingin toko online-nya selalu ramai, ingin sosial medianya selalu ramai, dan dia bisa mendapatkan profit dari sana. Maka yang bisa dilakukan adalah menjadi content creator. Saya pelajari, saya praktekkan, saya ada hasilnya, saya bagikan ke orang yang membutuhkan. Nah, itulah cara saya menentukan niche. Saya berangkat dari suatu masalah, dari problem. Kayak gitu. Selanjutnya juga bisa memanfaatkan tools ataupun seperti website pihak ketiga untuk mencari tahu bidang apa sih yang peminatnya itu banyak, pencarinya setiap bulan itu tinggi, dan persaingannya juga nggak terlalu ketat. Itu apa? Bisa manfaatkan seperti Google Trends, habis itu menggunakan Google Keyword Planner, atau bisa menggunakan tools lain yang membantu kita mendapatkan data bahwa topik ini tuh ternyata ramai, banyak peminatnya, tapi persaingannya masih belum terlalu tinggi. Itulah salah satu yang bisa dilakukan. Lalu masuk cara selanjutnya adalah paling gampang itu ya, bisa ngecek kompetitor. Misalnya nih, teman-teman punya ketertarikan di suatu bidang, coba cari di sosial medianya kompetitor yang dijadikan mungkin role model ataupun dijadikan sebagai inspirasi, dicek. Ternyata peluang ini tuh menguntungkan, ternyata membahas bidang ini itu menentukan bisa menguntungkan buat kita. Teman-teman bisa terinspirasi dari sana. Jadi ikuti kompetitor, pakai sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu tadi cara yang bisa dilakukan untuk menentukan niche ataupun bidang apa sih yang akan kita tekuni, yang akan kita fokusin buat bikin konten sosial media. Kenapa kok menentukan niche ini penting? Karena apalagi sesuai passion ya. Karena takutnya kalau di tengah-tengah jalan kita merasa malas, kita merasa mogok, itu kita bisa atasi dengan mudah. Kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang bikin kita senang meskipun belum ada uangnya kayak gitu ya, kita melakukannya secara ikhlas, karena namanya juga masih merintis. Sekarang di modul ini teman-teman bisa mulai nih menentukan niche-nya apa, di-set, mau fokus di bidang apa, kayak gitu. Silakan konsep di Brain Creator Book-nya ditulis. Habis itu pelajari modulnya lainnya, menentukan niche-nya, cari tahu peluang apa yang bisa digarap, kayak gitu sekarang. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung tanyakan di grup seperti biasa. Nanti saya bersama tim akan menjawabnya. Semoga bermanfaat juga. Sampai jumpa di modul selanjutnya.